Yesus juga menyuruh murid-muridnya untuk mempersiapkan perjamuan kudus dengan makan kalau tidak berarti menyebabkan tubuhnya agar melambangkan darah yang dilupakan untuk menghadapi dosa-dosa kita manusia. Sebelum Yesus ditangkap, seorang murid yang nyatanya yaitu Petrus yang mengaku bahwa dia tidak kenal sebanyak 3 kali sebelum dia bertobat. Ada juga yang mengkhianati Yesus dan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dialah yang memberikannya kepada para prajurit dan imam-imam kepala. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa di taman Getsemani dan menyuruh muridnya untuk menjaga jarak. Tetapi muridnya ketiduran dan 3 kali disebutkan muncul para prajurit menangkap Yesus ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Yesus ditanya-tanya tentang segala hubungan-hubungannya, tapi tidak ada bukti bahwa Yesus bersalah. Tetapi kita percaya banyak orang untuk mengingat Yesus disalibkan. Akhirnya Yesus diserahkan untuk disalibkan. Yesus dibawa ke bukit Golgota. Yesus dicaci, diolok, diludahi, dipukul dan disiksa. Di samping Yesus ada 2 penjahat lain yang menghujat dia dan satu lagi mempercayai dia, yang bahkan mempercayai mengucapkan Yesus adalah anakku. Jika engkau datang sebagai raja, Yesus pun menanggapnya dan berkata kepadanya, kita akan bersama-sama di dalam Firdaus yang yaitu Yesus disalibkan. Jadwalnya sebenarnya meliputi seluruh daerah negeri dan 3 sore Yesus memberikan nyawanya. Jam 12 siang terjadilah gempa bumi dan tadi bait suci terbelah, kubur-kubur terbuka dan bukit-bukit batu terbelah menjadi 2. Para prajurit yang menyaksikan itu pun menyaksikannya dan mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Para prajurit itu adalah para pemerintah Pilatus untuk mencoba kubur Yesus karena mereka tidak sepanjang hidup Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Dan benarlah pagi-pagi hari Minggu Maria menjumpai kuburan Yesus, tetapi kuburan Yesus telah terbuka dan tidak ada lagi mayat Yesus. Mereka bertemu seorang malaikat, wajahnya bersinar bagaikan kilat dan putih bagaikan salju. Dan malaikat itu pun berkata, Yesus tidak ada lagi di sini. Dia telah Maria pun terlihat gembira dan memberitahu kepada murid-muridnya. Murid-muridnya mengunjungi makam Yesus dan sekarang mereka berkata Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak akan berdosa Tuhannya. Dia telah hidup. Itulah yang kita sembah dan kita puji nama Tuhan. Terima kasih ini yang bisa saya sampaikan. Shalom, nama saya Nita, saya beserta ibu
di kelas untuk video saya akan menceritakan tentang keberadaan Tuhan Yesus. Ada suatu hari malaikat baginya menjumpai anaknya dan berkata, "Kau akan menjadi kesehatan anak, tetapi Maria tidak percaya." Karena dia belum besar, tapi malaikat itu berkata, "Yang kudus akan turun atasmu." Itu adalah anak Allah yang pun percaya. Maria dan Yesus telah bertemu. Maria menceritakan apa yang sudah dibilang malaikat kepadanya, tetapi Yusuf tidak percaya dan malaikat itu datang menjumpai Yusuf dan malaikat itu berkata, "Maria tidak berdusta." Memang pun berjanji bulan. Dalam semuanya, nama saya Shalom, warga saya Riaja. Hari ini saya mau menceritakan tentang penciptaan. Pada mulanya Allah itu adalah Allah. Hari pertama, Tuhan menciptakan Tuhan terang dan gelap. Hari kedua, Tuhan menciptakan cahaya. Hari ketiga, Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di air dan di udara. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di darat. Lalu Tuhan juga menciptakan manusia dan alam yang ditentukan Dia. Lalu Tuhan akan meneruskan nafas ke tubuh manusia, dan jadilah manusia makhluk yang hidup. Manusia laki-laki bernama Adam dan manusia perempuan bernama Hawa. Lalu Tuhan berkati dan menuliskan semua ciptaan yang ada ini. Lalu Tuhan alam menempatkan manusia di tanah Eden. Terima kasih. Pada suatu hari, malaikat datang ke Maria. Kata malaikat, "Kamu mengandung Roh Kudus, dinamai Yesus Juru-Selamat." Setelah itu Yusuf dari Maria. Setelah itu Aisyah tahan sekolah. Setelah itu Yusuf itu bisa menjadi Amin. Shalom teman-teman, nama saya dari Desember 14 Saya akan menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus.
malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota Galilea yang bernama Nazaret untuk menemui seorang perawan yang bernama Maria yang bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yosef. Ketika anak itu datang ke rumah, ia berkata, "Selamat hari kau yang berbahagia, Tuhan menyertai kau. Jangan takut, sesungguhnya engkau akan memiliki dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Hendaklah engkau menamainya Yesus. Maria terkejut dan berkata kepada laki-laki, 'Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bertemu dengan laki-laki lain.' Jawab malaikat itu kepada Maria, 'Roh Kudus akan turun atas kamu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.' Maria berkata kepada malaikat itu, 'Aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut kata-Mu.' Lalu, di mana kaisar Agustus mengeluarkan suatu berita untuk mengirim semua orang ke tempat kelahirannya masing-masing. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur Italia. Lalu, semua orang pergi ke tempat kelahirannya masing-masing. Begitu juga dengan Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari kota Nazaret yang bernama Galilea sampai ke Bethlehem di tanah Galilea. Setelah itu mereka sampai di sana, di mana Maria bersalin, dan ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang dibungkus dengan api dan dibaringkan di atas kulungan, karena tidak ada bagi mereka untuk melahirkan. Pesan yang kita sampaikan dari cerita kelahiran Tuhan Yesus adalah hati kita yang kotor, yang penuh dosa, telah dipulihkan dan disucikan dengan kerelaan Tuhan Yesus yang mau melahirkan dan berbayar sama kita. Demikian cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bika Subrani dari Musibah Sumber. Ingin menceritakan tentang penciptaan Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi kosong, gelap gulita menjadi samudra raya. Pada hari pertama Allah menciptakan terang. Allah melihat terang itu baik dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat Allah menciptakan penerangan di cakrawala seperti bulan, bintang, dan matahari. Pada hari kelima Allah menciptakan burung-burung di udara dan ikan di laut. Lalu berfirmanlah Allah, berkembangbiaklah serta penuhilah air di dalam laut. Pada hari ke-6 Allah menciptakan binatang lautan
manusia itu dibuat dari bentuk tanah dan manusia itu diberi nama Adam. Dan Tuhan Allah membuat perempuan dan Tuhan Allah membentuk Adam. Lalu Tuhan Allah membuat perempuan yang dinamai Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Yang dapat kita simpulkan dari cerita penciptaan ini adalah Allah menciptakan apa yang kita butuhkan seperti air untuk kita minum, darah untuk kita tinggal, dan